Permusuhan dua geng di sinetron anak jalanan, geng Serigala dengan Black Cobra, kini tak lagi cuma akting. Semalam pertarungan sengit berlanjut di ring tinju. Adu jotos itu melibatkan Immanuel Cesar Hito alias Mondi melawan Cemal Faruk Urhan alias Alex, pentolan Black Cobra. Kita siap-siap sekarang pertandingan, oke? Om masih kuat kan Om? Wow, kayaknya satu yang nggak kuat. Kalau Om Roy masih kuat? Oh, kuat. Ini kesalahan Dewi Persik. Bukan berumur, 3 pria dewasa. Nah, karena laki-laki tidak pernah tua, cuma dewasa. Jadi emang di set di klip ini Papi, Bang Fani, Om Eeng itu ngerebutin, gue misah-misahin gitu. Sudah merasa menjadi miliknya sendiri dia. Sengaja tadi tuh. Empat pria berlomba merebut hati DP, namun wanita berumur 30 tahun itu enggan menjawab. Tetapi sensasi akhirnya pecah juga karena kabarnya DP lebih memilih Rifky Balwell. Sinyal-sinyal kedekatan si Ratu Goyang Gergaji dengan Rifky kemarin terlihat saat mereka berkolaborasi. Rifky yang menjadi model video klip single baru Dewi tak canggung menjalani adegan romantis. Bukan muhrim, nggak boleh. Iya, Bang. Belum begitu. Sungguh-sungguhlah sayang. Yang menarik, lagu DP itu sebetulnya adalah curahan hatinya sendiri. Ia lelah berpacaran dan ingin di tahun 2016 melepas lajang. Mungkinkah itu Rifky Balwell? Ya lagu ini saya persembahkan buat seseorang yang sangat saya cinta, tapi masih on the way, masih transit kemana-mana, nggak ngerti saya. Gitu. Ya semoga nyampe ke tujuan gitu. Ini ungkapan perasaan saya gitu. Curhat saya itu sebenarnya, kalau memang kamu mencintai saya, ya udah seperti lagu ini gitu. Jangan diginiin mulu, capek saya. Tahun 2016, ada nggak laki-laki yang bisa halalin aku dulu bang? Gitu. DP enggan menjawab dan kembali senang berteka-teki. Namun sinyal-sinyal kedekatan itu sulit dinafikan. Malah sejak mencuat kabar kedekatannya dengan Rifky, Dewi makin rajin bersolek. Parasnya kian terawat, makin berkilat dengan aura dewasa kian memancar. Mungkinkah karena jiwanya gembira sudah punya pacar? Masa sih nggak punya pacar kok fresh? Ya paling-paling ya seperti ini kan kita lagi make up berat. Kalau udah nyampe rumah ya saya segera bersihin muka. Saya nggak pernah yang namanya mendiamkan make up itu sampai pagi, itu nggak pernah. Jadi bagaimanapun kondisinya udah sampai rumah, selesai syuting jam 12, jam 1, jam 2 itu tetap saya harus hapus make up, terus saya tetap pakai krem malam. Jadi saya udah selesai make up ala kadarnya. Jadi nggak pakai foundation, cuman tadi pemirsa lihat kan cuma tabur aja. Jadi soalnya kondisinya muka saya lagi perawatan, lagi pengelupasan. Jadi kalau pakai foundation itu nanti hidup. Jadi pengelupasannya malah makin kelihatan. Jadi ini kita tutupi cuma pakai bedak tabur aja. Dia sangat cantik, kemudian yang saya lihat dia seorang yang penuh energi, dia penuh talenta, dia bisa nyanyi sangat bagus, aktingnya sangat bagus. Buat seorang tukang kebun ngelihat Thank you. itu ya sesuatu yang wow pokoknya. Biasa pakai kebaya, pakai baju gitu, wow. Pujian demi pujian untuk kecantikan Dewi membuatnya makin ekstra ketat menjaga penampilan, baik bentuk tubuh maupun balutan mode fashion yang berkualitas. Hampir tak pernah terlihat di depan publik, DP tampil seadanya. Dari pilihan busana, sepatu dan tas, serta aksesoris betul-betul mengekspos aura seksinya. Benarkah semua karena sayangnya untuk Rifky Balwell? Yang masih single lah, duda atau beduda. Jangan yang udah punya istri. Saya tuh susah sekali untuk jatuh cinta sama cowok. Jadi sekali saya suka, kalau misalkan suka itu gampang, tapi untuk mencintai itu susah. Halal dan haram cinta bagi Dewi Persik adalah hasrat jiwa.
meski terasa naif untuk mengukur kesejatiannya cinta. Sementara itu, kabar mengejutkan muncul dari Ahmad Al-Ghazali. Putra mahkota Ahmad Dhani itu tiba-tiba saja pamer kemesraan dengan pacar barunya Alisa, gadis berdarah Prancis. Al dan Alisa kabarnya serius merajut cinta. Lalu benarkah Ahmad Dhani dan Mulan Jamila merestui? Inilah sederet foto menghebohkan jagat media sosial. Pose-pose foto tersebut mengejutkan karena itulah untuk pertama kalinya seorang Al-Ghazali mengumbar kemesraan dengan pacarnya, seorang gadis keturunan Prancis, Alisa Daguis. Sebuah foto bahkan memamerkan keberanian putra sulung Dhani itu memeluk dan mengecup pipi Alisa. Di caption foto itu, Al menulis kalimat mutiara dalam bahasa Prancis yang artinya tak ada bahasa yang lebih indah di dunia ini selain kecupan. Ya deket banget sama dia doang. Teman deket aja sih. Nggak ada yang belum lebih. Dia juga anggap aku sebagai teman best friend forever ya, BFF lah. Keberanian Al dan Alisa mengundang berbagai komentar miring. Namun dua sejoli bau kencur itu tengah mabuk kepayang, hingga tak menghiraukan berbagai cibiran dan hujatan. Al pun menulis caption dalam bahasa Inggris yang artinya, tak ada orang lain seperti kita. Dunia betul-betul dirasakan Al cuma miliknya bersama Alisa. Banyak sih dia rajin belajar, terus pribadiannya berbaik yang sama sih. Saya nggak tahu udah jadian apa belum ya, saya nggak tahu. Ya sebenarnya saya pertama kali ketemu sama Alisa dia kemarin itu tanggal 1. Sebelumnya saya sebelumnya saya tahu. Ketika Al sudah mengenalkan Alisa pada Dhani, rupanya tak lama berselang, giliran Alisa membawa Al ke keluarganya. Sebuah foto memperlihatkan kedekatan Al dengan orang tua dan saudara-saudara Alisa. Inikah satu isyarat Al serius bersama Alisa? Permusuhan dua geng di sinetron anak jalanan, geng Serigala dengan Black Cobra, kini tak lagi cuma akting. Semalam pertarungan sengit berlanjut di ring tinju. Adu jotos itu melibatkan Immanuel Cesar Hito alias Mondi melawan Cemal Faruk Urhan alias Alex, pentolan Black Cobra. Kita siap-siap sekarang pertandingan, oke? Pertarungan Mondi dan Alex adalah laga tinju resmi sebagai partai pembuka perebutan gelar tinju WBO antara Daud Yordan versus Yoshitaka Kato. Gerodongan pukulan, Bung. Iya, kita lihat tanpa ampun. Kalau di sinetron anak jalanan mereka jagoan semua nih, Bung ya. Monde sampai sejauh ini memang jauh lebih banyak mengumpulkan angka ya, memasukkan pukulan ya, Bung ya. Iya betul sekali dan memang Sebenarnya aku santai, maksudnya nggak mau kebawa emosi, tapi emang dilatih tinju itu antara mukul atau kena pukul, jadi ya udah. Alex Cemal memang kalah angka dari Hito Mondi, tetapi bara permusuhan justru makin menyala. Geng Black Cobra dipastikan tidak terima ketuanya dipermalukan. Benarkah akan ada balas dendam? Black Cobra, kalah! Beruntung! Beruntung! Ya, tetap nonton. Amat Jangan dijadikan contoh kalau mau berantem di ring. Oke? Apakah Anda penggemar film komedi? Jika iya, maka pastikan Anda tidak akan melewatkan film berjudul Demi Cinta di medio tahun 2016 ini. Film garapan MNC Pictures yang sedang masuk proses syuting ini diyakini bakal sukses mengocok perut pemirsa. Yang menarik, di film Demi Cinta ini pula akan tampil perdana Okky Setiana Dewi yang selama ini identik sebagai bintang film religius. Karakter yang tidak jauh berbeda dengan keseharian Okky sebenarnya. Jadi seorang gadis berjilbab, mantannya Mas Tora Sudiro, ceritanya begitu ya. Jadi tidak terlalu sulit lah karena aku memerankan seperti diri Okky sendiri. Selain film Demi Cinta, MNC Pictures juga memproduksi film bergenre drama berjudul Me versus Mami. Film ini spesial karena mengambil setting adat istiadat tanah Minangkabau.
30 menit sudah, saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 11 hanya di RCTI Semakin Oke.